Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang bentuk perpangkatan. Oke, ini adalah untuk matematika tingkat SMP ya, tentang perpangkatan. Oke, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Nah, perhatikan, nanti kita bahas dua soal. Ini adalah bentuk dasar dulu, cara menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk pangkat pada suatu variabel. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan, ini misalkan untuk soal ini ya, nyatakan dalam bentuk sederhana. Jadi mengubah bentuk pangkat menjadi X pangkat A, Y pangkat B, Z pangkat C, di mana A, B, C-nya itu merupakan suatu bilangan. Dan X, Y, Z itu merupakan variabel. Untuk soal yang pertama dulu ya, di sini ada X kuadrat Y, Z pangkat 3, kemudian dipangkatkan minus 2, ya, dikalikan X pangkat minus 3, Y kuadrat dipangkatkan 4 dikali Z. Oke ya. Nah, sekarang coba kita ingat dulu dasar-dasar dulu. Kita punya ini ya, rumus dasar dulu. Jika ada bentuk, misalkan saya punya ini ya, X pangkat M, oke ya, dikali X pangkat N. Nah, maka sama dengan apa? X pangkatnya M ditambah N. Oke. Yang kedua, misalkan di sini ada X pangkat M, kita pangkatkan dengan N. Nah, maka hasilnya adalah X pangkat M dikali dengan N. Oke ya. Nah, ini rumus dasar dulu ya dalam perpangkatan menggunakan apa? Sifat perpangkatan, dimana kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan, dan kalau ini dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan, kita bahas satu persatu ya. Di sini X kuadrat Y Z pangkat 3 dipangkatkan minus 2. Ini kita selesaikan dulu ya. Kalau kita buat perpangkatannya itu menjadi X kuadrat dipangkatkan minus 2. Oke. Di sini Y pangkat minus 2 dan Z pangkat 3, nah, dipangkatkan minus 2. Oke ya. Dikalikan, ini sama, X pangkat minus 3 berarti dipangkatkan 4 ya. Kemudian ini Y kuadrat dipangkatkan berapa? 4, baru dikalikan Z. Oke ya. Nah, caranya gitu. Nanti kita gunakan sifat ini ya, perpangkatan dan perkalian ini ya. Oke, sekarang yang ini dulu kita selesaikan dari depan. Di sini kan X kuadrat dipangkatkan minus 2 ya. Nah, berarti kan kita menggunakan sifat yang ini ya, pangkat ini ya. Berarti pangkatnya nanti kan dikalikan. Sehingga X ya, X pangkat 2 dikali minus 2 itu berapa? 2 dikali minus 2, berarti X pangkat minus 4 ya. Kemudian Y di sini tetap minus 2. Kemudian yang Z nya ini berapa? Z nya berarti 3 dikali minus 2 ya, berarti hasilnya berapa? Minus 6. Oke. Kemudian dikalikan ini X pangkat 3 dipangkatkan 4, berarti kan X ya, ini dikalikan berarti minus 12 ya. Oke. Kemudian Y nya 2 pangkat 4, berarti kan 2 dikali 4 ya, berarti 8, baru dikalikan dengan Z. Oke ya, gitu. Nah, langkah berikutnya ini yang variabel sama ini kita dekatkan ya. Berarti misalnya gini, ini X, ini juga X, nanti kita dekatkan. Y dengan Y kita dekatkan, dan Z dengan Z ini kita dekatkan ya. Oke, sekarang coba kita dekatkan ya. Di sini X pangkat minus 4 kita dekatkan dengan X pangkat minus 12. Ini kan dikalikan ya. Kemudian yang Y pangkat minus 2 dikalikan dengan Y pangkat 8. Dan Z pangkat minus 6 dikalikan dengan Z. Z itu berarti kan Z pangkat 1 ya. Nah, gini. Oke ya. Nah, ini kan sudah
dekat ya. Berarti menggunakan sifat yang ini nanti. X pangkat M dikalikan X pangkat N sama dengan X pangkat M ditambah N. Artinya pangkatnya dijumlahkan. Nah, sehingga kita tulis ini ya, X ya. Berarti pangkatnya minus 4 ditambah minus 12. Oke ya. Kemudian yang Y ini minus 2 ditambah 8. Z-nya itu sama dengan berapa? Minus 6 ditambah 1. Nah, jadi langkah terakhir nanti kita sederhanakan pangkatnya ya. Sederhanakan, ini menjadi minus 4 ditambah minus 12 itu kan minus 16. Kemudian Y-nya itu minus 2 tambah 8 itu hasilnya 6. Kemudian Z-nya itu minus 6 tambah 1 hasilnya adalah minus 5. Oke ya. Nah, jadi hasil akhir dari bentuk sederhana dari ini ya, soal yang nomor pertama ini ya, itu adalah X pangkat minus 16, Y pangkat 6, Z pangkat minus 5. Oke ya, begitu ya soalnya ya. Nah, agar kalian paham, kita bahas soal yang nomor 2 ya. Di sini ada X pangkat minus 3, Y kuadrat dipangkatkan 5, dikalikan X pangkat 5, dalam kurung Y kuadrat Z pangkat 4 dipangkatkan minus 3. Oke, sekarang coba kita bahas. Nah, kita jabarkan dulu. Di sini X pangkat minus 3 dipangkatkan 5. Berarti kita tulis seperti ini ya. Kemudian Y kuadrat sama caranya, ini kita kurung, baru dipangkatkan 5. Oke. Kita kalikan. Di sini X pangkat 5 ya, kita tulis X pangkat 5. Nah, ini Y kuadrat, berarti ini kita kurung dulu, Y kuadrat dipangkatkan minus 3. Ini kita kurung, Z pangkat 4 kita pangkatkan minus 3 ya. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Di sini kita gunakan sifat perpangkatan ini ya. Berarti kalau ini X pangkat minus 3 dipangkatkan 5, jadi X pangkat minus 3 dikali 5 itu berarti minus 15. Oke. Kemudian Y ini berarti pangkatnya dikalikan 2 kali 5 berarti 10 ya. Oke. Kemudian ini X pangkat 5. Kemudian Y nya ini berarti pangkatnya, berarti sifatnya dikalikan, berarti 2 dikali minus 3 itu minus 6 ya. Kemudian ini Z ini 4 dikalikan minus 3 berarti minus 12. Oke ya. Nah, kemudian yang sama variabelnya ini kita dekatkan, X pangkat minus 15 dengan X pangkat 5 ya. Kemudian Y pangkat 10 kita dekatkan dengan Y pangkat minus 6. Dan yang terakhir Z pangkat minus 12. Oke, di sini yang sama ini ya, nanti kita sederhanakan menggunakan sifat yang nomor 1 ini ya. Berarti kalau ada perkalian X pangkat M dikali X pangkat N, maka menjadi X pangkat M plus N. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sini kita tulis X pangkat, berarti di sini minus 15 ditambah 5. Oke. Di sini Y 10 ditambah minus 6 atau 10 dikurangi 6 gitu ya. Kemudian sini Z pangkat minus 12. Nah, langkah terakhir coba ini kita sederhanakan. Di sini menjadi X pangkat minus 10 ya. Kemudian Y nya pangkat berapa ini? 4. Z nya pangkat minus 12. Oke ya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 ini bisa kita sederhanakan bentuknya ya. Itu menjadi X pangkat minus 10, Y pangkat 4, Z pangkat 12. Oke, begitu sudah paham tentang cara menyelesaikan dasar-dasar persamaan eksponensial. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.